Pasukan Rusia rebut pinggiran kota Kiev, tentara Ukraina lari tinggalkan senjata. Hurrah! Pasukan Rusia mencapai kesuksesan di tengah pertempuran di pinggiran kota Kiev, Ukraina. Pernyataan itu diungkap Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Senin. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, kaum radikal yang mundur meninggalkan kendaraan dan senjata militer. Moskow akan mengirimkan senjata rampasan itu untuk pasukan milisi Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Unit pasukan lintas udara Rusia merupakan batalion nasionalis dan militer Ukraina keluar dari pinggiran kota Kiev yang mundur meninggalkan tank AMPV, banyak senjata api, senjata anti-tank dan amunisi, papar pernyataan resmi Kemhan Rusia dilansir Sputnik. Daftar rampasan perang itu termasuk tank T-64 dan T-72 serta senjata anti-tank Panzerfaust 3 buatan Jerman, sistem rudal 9K38 Igla dan senjata lainnya. Selama beberapa hari terakhir, militer Rusia telah membuat kemajuan besar di tengah operasi khusus di Ukraina. Adapun milisi Donbas telah merebut kembali beberapa permukiman, membebaskan mereka dari pasukan Kiev. Rusia meluncurkan operasi khusus di Ukraina pada 24 Februari setelah pasukan Kiev mengintensifkan serangan terhadap Republik Donbas, memaksa evakuasi massal. Moskow menekankan bahwa operasi dimulai untuk menyelamatkan warga Donetsk dan Lugansk yang telah menderita darah perang selama 8 tahun. Rusia menyatakan tujuan dari operasi militer tersebut adalah demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Terbongkar rahasia rudal balistik Iskander Rusia mampu menembus jantung Ukraina. Rudal balistik jarak pendek Angkatan Darat Rusia Iskander M menjadi senjata andalan menggempur jantung pertahanan Ukraina ketika awal pecah perang pada akhir Februari 2022. Rudal itu telah digunakan Rusia secara ekstensif. Bahkan Pentagon menyebutkan sebanyak 100 rudal diluncurkan hanya dalam jam-jam pertama pertempuran pada 24 Februari. Rudal balistik jarak pendek Iskander M yang dikenal di barat sebagai SS-26 Stun menurut angka resmi memiliki jangkauan 310 mil, sekitar 499 km. Jangkauan rudal balistik Iskander M ini mampu menembus berbagai wilayah Ukraina. Menetralkan serangan balistik merupakan tantangan besar, apalagi digempur dalam jumlah besar sekaligus. Kondisi ini tidak didukung kemampuan Ukraina yang hanya memiliki satu sistem rudal permukaan ke udara dengan kemampuan pertahanan anti rudal balistik. Ukraina hanya memiliki S-300V atau SA-12A, Gladiator peninggalan era Soviet. Jumlah yang masuk layanan sistem S-300V Ukraina jumlahnya pun belum diketahui pasti. Jadi tidak heran dari ratusan rudal Iskander M yang ditembakkan Rusia hanya sedikit yang berhasil ditangkis. Dari keberhasilan rudal balistik Iskander M milik Rusia menghujani Ukraina, secara tidak sengaja membongkar rahasia kehebatan yang dimilikinya. Ternyata rudal balistik Iskander M dilengkapi perangkat pengecoh atau umpan yang berfungsi mengelabui radar dan pertahanan anti rudal lawan. Perangkat itu ditemukan secara tidak sengaja oleh Collective Awareness to Unexploded Ordnance atau CATYUXO, sebuah organisasi komunitas pembuangan persenjataan peledak. Dari sejumlah foto perangkat pengecoh atau umpan itu terkesan sehingga dikira sejenis submunisi. Panjangnya kira-kira 16 inci, berbentuk panah dan dengan tubuh putih dan ekor oranye. Setelah diidentifikasi, komponen itu dikenal dengan alat bantu penetrasi yang biasa digunakan pada rudal strategis jarak jauh seperti rudal balistik antar benua. Nah,
Penggunaan komponen pengecoh pada rudal balistik jarak pendek Rusia itu cukup mengejutkan, terkesan sangat berlebihan. Namun Rusia diperkirakan tidak ingin rudal yang ditembakkan tidak sia-sia dan benar-benar mencapai target yang dibidik. Padahal rudal Iskander M dapat meluncurkan menggunakan lintasan kuasi balistik sehingga mampu bermanuver secara signifikan dalam penerbangan untuk menghindari pertahanan rudal yang lebih kuat. Rudal balistik Iskander M atau 9M723 yang berbahan bakar padat 9K720 membawa 6 perangkat pengecoh yang diletakkan di dasar badan rudal. Perangkat pengecoh itu berfungsi sebagai jammer untuk mengganggu pemancar frekuensi radar dan pengumpan sumber panas untuk membingungkan rudal ABM yang dipandu inframerah. Pejabat intelijen Amerika Serikat kepada New York Times menjelaskan bahwa umpan itu diaktifkan setelah rudal Iskander M ditargetkan oleh sistem pertahanan udara atau anti rudal balistik. Ini menunjukkan bahwa pengecoh dapat berfungsi setelah rudal Iskander M berada di bawah ancaman. Penggunaan umpan atau pengecoh dapat membantu menjelaskan mengapa senjata pertahanan udara Ukraina mengalami kesulitan mencegat rudal Iskander Rusia. Tulis New York Times dikutip Sindu News dari laman The War Zone. Penemuan perangkat pengecoh rudal Iskander M tentu menjadi rezeki nomplok bagi intelijen NATO dan sekutunya dari perang Rusia-Ukraina. Terlepas dari itu, Rusia seperti mengekspos kemampuan baru ini sekaligus menyediakan sampel perangkat keras untuk dieksplorasi lebih jauh. Diminta NATO tidak dukung Rusia, Cina beri jawaban menohok. Cina telah menolak seruan dari NATO untuk tidak mendukung Rusia dengan cara apapun. Sebaliknya, Cina mengingatkan blok itu bahwa pasukan pimpinan Amerika Serikat membom kedutaan besarnya di Beograd selama serangan 1999 di Yugoslavia. Orang-orang Cina dapat sepenuhnya berhubungan dengan rasa sakit hati dan penderitaan negara lain karena kami tidak akan pernah melupakan siapa yang telah mengebom kedutaan. Kami di Republik Federal Yugoslavia, kata juru bicara misi diplomatik Beijing untuk Uni Eropa menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Kami tidak membutuhkan kuliah tentang keadilan dari para pelanggar hukum internasional, sambungnya seperti dikutip dari Russia Today Kamis 17 Maret. Mencap NATO sebagai sisa perang dingin, diplomat itu menyarankan bahwa organisasi tersebut perlu melakukan refleksi diri untuk memeriksa apakah kelompok ini berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia.